Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video implementasi Arduino Mega 2560 pada sistem palang kereta otomatis dalam penerapan materi mata kuliah mikrokontroler. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Halo, perkenalkan namaku Radia Zenziana Nindrum dengan NIM 2333040882 dari TKK 3C kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ramadhani, kelas 3C, NIM 23330406 kelompok 1. Aku Dinda Wayu Fitri Kusuma Rizky, NIM 23340779. Aku kelas TKK 3C kelompok 1. Namaku Ferry Fredika Putradana dengan NIM 23330409. Saya dari kelas TKK 3C kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Armandika Nuryuda dengan NIM 2333040062. Saya dari kelas TKK 3C dari kelompok 1. Latar belakang. Proyek ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan efisiensi di perlintasan kereta api dengan menggunakan sistem palang pintu otomatis berbasis mikrokontroler Arduino Mega 2560. Sensor magnetik dipasang di kedua sisi gerbang untuk mendeteksi kedatangan kereta. Sensor ini mengirimkan sinyal ke mikrokontroler untuk menutup gerbang saat kereta mendekat dan membuka kembali setelah kereta lewat. Inovasi ini diharapkan dapat mencegah kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu dan mengaplikasikan teori mikrokontroler dalam praktik. Tujuan yang pertama, mengembangkan sistem palang kereta otomatis yang memanfaatkan Arduino Mega 2560 untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api. Yang kedua, melatih keterampilan praktis mahasiswa dalam pemrograman dan penggunaan mikrokontroler. Yang ketiga, menerapkan teori mikrokontroler yang dipelajari di kelas ke dalam proyek nyata. Yang keempat, mendorong kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah mahasiswa melalui proyek ini. Hardware yang kita gunakan yaitu Arduino Mega 2560, sensor ultrasonic HCSR04, motor servo MG90S, breadboard, kabel jumper, LED, buzzer, LCD 16x2, dan potentiometer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang terdapat dalam proyek palang kereta otomatis. Pada sensor kereta api, pin VCC to pin 5V Arduino, pin rig sensor to pin 7 Arduino, pin echo sensor to pin 6 Arduino, pin ground sensor to ground Arduino. Selanjutnya untuk servo, pin PWM atau output menuju pin 9 Arduino, pin VCC menuju pin 5V Arduino, dan pin ground menuju pin ground Arduino. Lalu buzzer, kaki positif buzzer to pin 10 Arduino, kaki ground buzzer to ground buzzer. Lalu LED, untuk LED merah, kaki positif to pin 11 Arduino, LED hijau, kaki positif to pin 12 Arduino. Sedangkan untuk kaki negatif disambungkan ke resistor lalu terhubung pada ground Arduino. Selanjutnya untuk sensor kendaraan VCC, sensor to pin 5V Arduino, trig sensor to pin 3 Arduino, echo sensor to pin 4 Arduino, dan maaf, untuk pin ground dari sensor kendaraan seharusnya terhubung pada pin ground Arduino. Lalu untuk buzzer kedua, kaki negatif to pin ground Arduino, kaki positif to pin 2 Arduino. LCD, untuk LCD pin VSS dari LCD to pin ground Arduino, pin VDD to pin VCC potensio, lalu ke
pin 5 volt Arduino. Selanjutnya V0 dari LCD to pin input potentiometer. Lalu RS LCD to pin 22 Arduino. Untuk pin RW LCD to pin ground Arduino, dan pin E LCD to pin 23 Arduino. Pin D4 LCD to pin 24 Arduino. Pin D5 LCD to pin 25 Arduino. Pin D6 LCD to pin 26 Arduino. Pin D7 to pin 27 Arduino. Untuk pin A atau anoda dari LCD menuju ke pin 5 volt, dan untuk pin katoda dari LCD menuju ke pin ground Arduino. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan program yang kami gunakan untuk membuat palang pintu kereta otomatis. Yang pertama, kita menggunakan library include servo H, yaitu untuk library servo, kemudian liquid crystal untuk library LCD. Kemudian terdapat pin konfigurasi. Yang pertama, kita inisialisasi servo, yaitu dengan servo ke servo. Kemudian kita gunakan variabel untuk penyimpanan data sensor ultrasonik. Lalu threshold untuk jarak untuk mendeteksi kedatangan kereta dalam sentimeter, yaitu di mana jarak kereta 10 cm dan jarak kendaraan 10 cm. Lalu pada bagian voice setup, pertama inisialisasi komunikasi serial, yaitu untuk debug, di mana kita menggunakan LCD 16x2, trig pin 1 sebagai output, echo pin 1 sebagai input, buzzer pin 1 output, trig pin 2 output, echo pin 2 input, buzzer pin 2 output, red LED pin output, green LED pin output. Kemudian pot pin ini untuk menginisialisasi pin potentiometer sebagai input. Lalu inisialisasi posisi awal servo ketika pintu palang terangkat. Posisi awal yaitu palang pintu terangkat sebesar 90 derajat. Lalu pastikan LED hijau menyala di awal, yaitu menandakan jalur aman, di mana kita menuliskan detail red, green LED pin high, dan red LED pin low. Kemudian bagian while loop, yang pertama mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik, di mana distance 1 jarak ultrasonik untuk kereta, distance 2 ke distance 2 yaitu digunakan untuk sensor ultrasonik kendaraan. Lalu yang pertama kita buat permisalan, yaitu di mana jika kereta dan kendaraan terdeteksi, nyalakan LED merah dan buzzer. Lalu yang kedua yaitu jika kereta terdeteksi di bawah threshold, yaitu turunkan palang pintu, kemudian LED merah akan menyala dan LED hijau mati, dan buzzer pun berbunyi. Setelah itu di bagian while, tunggu sampai kereta lewat, di mana sensor tidak mendeteksi kereta dan terdapat delay 100 milisecond. Setelah kereta lewat, buzzer akan berhenti, palang pintu akan naik, dan LED hijau di sini akan menyala. Bagian while, tunggu sampai kendaraan lewat sehingga sensor tidak mendeteksi kendaraan apapun. Lalu di bagian LCD akan menampilkan tulisan aman, hati-hati di jalan ya. Setelah kendaraan lewat, hentikan buzzer. Fungsi untuk mendapatkan jarak dari sensor ultrasonik kereta. Yang pertama, kirim sinyal trigger ke sensor ultrasonik, di mana trig pin 1 kondisinya high. Lalu hitung durasi sinyal menggunakan pulse in echo pin 1 high,
Lalu dikonversikan durasi jarak ke dalam sentimeter, di mana rumusnya durasi dikali 0,034 dibagi 2. Kemudian menampilkan jarak ke serial monitor, yaitu menggunakan serial print distance 1. Lalu ulangi distance 1. Kemudian fungsi untuk mendapatkan jarak dari sensor ultrasonik kendaraan, di mana sensor ultrasonik mengirimkan sinyal trigger ke sensor ultrasonik, di mana trig pin 2 bernilai height dengan delay mikrosecond 10. Lalu hitung durasi sinyal ECO, di mana ECO pin 2 height dan dikonversi durasi jarak dalam sentimeter dan ditampilkan menuju serial monitor, lalu ulangi distance 2. Berikutnya, fungsi untuk menurunkan palang pintu, di mana menggunakan void, lower gate servo bright 0, yaitu di mana putar servo ke 0 derajat, yaitu palang turun. Delay-nya 1000 milisecond atau 1 detik. Fungsi untuk menaikkan palang pintu yaitu void rise gate, di mana derajatnya yaitu 90 derajat, palang naik dan mendapatkan delay 1000 milisecond ataupun 1 detik. Berikut ini merupakan hasil akhir dari proyek sistem palang kereta otomatis. Terdapat beberapa keadaan, yaitu saat kedua sensor tidak mendeteksi objek, maka palang akan terbuka, LED hijau menyala, buzzer mati, dan LCD menampilkan aman hati-hati di jalan ya. Apabila kereta terdeteksi oleh sensor, maka palang akan menutup, LED merah menyala, buzzer hidup, dan LCD menampilkan berhenti ada kereta lewat. Jika sensor kendaraan mendeteksi objek, maka palang akan terbuka, LED hijau menyala, buzzer menyala, dan LCD menampilkan kendaraan dekat hati-hati. Dan jika kedua sensor mendeteksi objek, maka palang akan terbuka, kedua LED menyala, buzzer menyala, dan LCD menampilkan kereta dan kendaraan terdeteksi. Berikut video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.